Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita lanjutkan materinya tentang menemukan kebaruan penelitian. Kalau minggu kemarin kita sudah bicara tentang kebaruan penelitian melalui cara yang simple, sederhana, menggunakan Open Knowledge Map. Maka hari ini kita mencoba melihat atau menemukan kebaruan penelitian melalui mapping juga, ya, dengan menggunakan software PostViewer. Jadi nanti kita menggunakan dua software, yaitu Publish Paris gitu ya, dan PostViewer. Oke, kita bisa di-download dulu jika sebelumnya belum di-download. Kita bisa download di ketik aja. Ini kita ketik misalkan Publish Paris. Nah ini. Oh sorry, belum connect internet. Nah, itu. Nah, ini Publish Paris bisa di-download melalui websitenya Hersing. Ini diklik, ini kan bisa dilihat. Nah, ini hersing.com. Kita bisa pilih nanti yang Windows atau Mac ya, atau Linux. Oke. Ini bisa dicari yang sesuai. Free ya, free. Jadi silakan di-download, kemudian diikuti tahapannya, step-step instalasinya. Kemudian software yang kedua yang kita gunakan adalah PostViewer. Nah, PostViewer. Nah, ini PostViewer gratis juga. Nah, ini PostViewer. Ini situsnya postviewer.com. Silakan download dari sini. Versi terakhir 1.6 ya. Jadi silakan download gratis. Oke. Nah, setelah download, ikuti step-step perintah instalasinya. Ya. Nah, setelah selesai instalasi, maka tampilannya seperti ini. Publish Paris. Nah, ini setelah download Publish Paris, tampilannya seperti ini. Nah, ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk mencari. Jadi kita bisa mencari artikel di sini. Sama seperti kemarin, kita menggunakan kata kunci tertentu. Ya, kita cari artikelnya. Kita cari dengan kata kunci yang menjadi minat penelitian kita. Ada beberapa indeks ya, atau mesin pencari akademis, pengindeks ini yang bisa kita gunakan di sini. Ada Crossref, Google Scholar Profile, PubMed, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science, atau external data. Nah, beberapa ini harus berlangganan, misalkan PubMed, kemudian Microsoft Academic, Scopus, Web of Science itu harus berlangganan. Harus punya akun dulu ya. Jadi kalau yang nggak punya nggak bisa. Nah, yang gratis adalah Google Scholar, dan ini relatif mudah ya, semua bisa mengakses. Jadi kita menggunakan Google Scholar saja. Kita pakai Google Scholar untuk mencari artikel yang kita kehendaki nanti.
Nah, menu-menunya di sebelah kiri ini ada publication year, citation year, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak terlalu penting sih ya. Oke, sekarang kita coba klik dulu ya, mencari artikel ya. Kita pakai Google Scholar, ini diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini yang penting di sini. Kita mau mencari berdasar apa? Berdasar pengarangnya, penulisnya, author, ya. Kemudian tahunnya, tahun berapa sampai berapa, atau berdasar publikasi, nama publikasinya, atau nomor ISN-nya, atau berdasar judulnya, atau menggunakan keyword tertentu. Nah, itu. Kemudian maximum number of result-nya. Ini makin angkanya banyak di sini makin lama. Tergantung banyak hal, kecepatan internet. Kecepatan internet yang kita gunakan. Tapi makin angkanya makin besar makin lama. Ini 1000 ini ya cukup lama. Cukup lama lah. Oke, kita coba mencari dengan misalkan kita pengen melakukan penelitian di wakaf ya, kita penelitian wakaf gitu. Keywordnya, coba keywordnya wakaf gitu, wakaf bahasa Indonesia ini wakaf, atau kita keyword pakai bahasa Inggris wakaf, atau apalagi yang menjadi perhatian kita, yang bisa jadi lebih spesifik atau umum. Kalau ini masih umum ya, wakaf masih umum. Oke, biar saja seperti itu. Kemudian, nah, mau dibatasi tahun berapa sampai berapa? Oke, kita batasi saja dari tahun 2010 itu kan sampai 2021 misalnya. 2021. Oke, sudah. Ini ya saya nggak perlu. Yang penting title, kata kuncinya. Kemudian search saja. Nah, ikuti saja. Saya bukan robot. Mana sepeda, lagi. Nah, ini penelitian-penelitian terkait dengan wakaf muncul di sini. Ini ada jurnal Lariba, jurnalnya UI. Nah, ini waktu pencariannya kita nunggu beberapa saat ya. Lumayan agak lama gitu. Kita tunggu saja. Ini lumayan lama. Ini sudah kita batasi dari 2010 sampai 2001 dan 11 tahun. Kalau tahunnya makin lama, misalkan tahun 2000 gitu, proses pencariannya juga lebih lama lagi. Karena Google mengcrawling datanya juga lebih luas ya.
Oke, ini oke biar nggak terlalu lama ya. Ini sebenarnya sampai sampai selesai. Jadi kalau kita penelitian nanti prosesnya harus sampai selesai karena ini kan mengikuti tahunnya. Oke, tapi karena biar nggak terlalu lama, ini saya stop saja ya kan. Ini kan kita datanya ini sudah ada di sini. Data yang diunduh oleh publish of Paris ini sudah ada di sini. Jadi oke, walaupun belum penuh, oke belum penuh. Tapi nanti kalau kita penelitian beneran, ini memang harus nunggu sampai selesai. Oke, sampai selesai. Oke. Dan ini hanya biar tidak terlalu lama saya. Oke, saya stop ya. Cancel aja. Nah, saya stop saja. Nah, ini sudah ada datanya nih. Ya. Datanya begitu sampai selesai tadi. Nah, kemudian data ini kita simpan. Kita simpan agar bisa dibaca oleh software yang kedua, oleh Force Viewer. Nah, ini ada di belah kiri bawah, ini ada Save Result. Ini Save Result. Nah, banyak pilihan ya. Disimpan sebagai apa? CSV, BibTeX, EndNote, dan sebagainya. Banyak. Nah, saya kebiasaan saja. Saya milih yang RIS. Risk Information Ref Manager ini. Nah, ini saya pilih ini. Mulai yang lain juga nggak masalah. Saya wakaf ya. Nama apa saja yang sebetulnya yang ingat ya, bisa terus wakaf dua, save. Nah, jadi data ini data yang sudah di-download, metadata. Ini semua metadata. Belum tentu ada belum berupa full copy, belum, dia hanya data saja, metadata. Jadi kalau kita klik misalnya ini, klik, nah nanti akan masuk ke sini. Nah, ini enggak ada, tidak terkonek. Kita coba ke yang lain. Nah, ini connect. Langsung connect. Nah, ini masuk seperti itu. Connect. Nah, ini seperti itu. Tinggal download kalau memang diperlukan. Oke, jadi semua bisa diklik, nanti bisa connect apa tidak dengan sumbernya. Itu tergantung dari sumbernya itu open apa tidak. Ya, seperti kita ngelihat Google Scholar melalui browser itu kan ada yang open access gitu, ada yang harus subscribe. Oke, ini sudah saya simpan. Nah, sekarang setelah disimpan, kemudian kita baca data tadi ya, menggunakan Force Viewer. Nah, yang kita simpan, kalau mau tahu isinya baca ya lewat Mendeley aja, dibaca lewat Mendeley. Tapi karena ini kepentingannya adalah uji bibliometrik apa? Penelitian bibliometrik atau melihat kebaruannya, maka kita menggunakan Force Viewer. Nah, ini sudah saya install ya, ini Force Viewer. Nah, ini menu Force Viewer seperti ini. Ada file, item analysis, create, open, dan seterusnya. Network visualization, overlay visualization, destiny visualization, dan seterusnya. Kita pelajari nanti satu persatu. Jadi sekalian kita langsung masuk ke membuat mappingnya. Jadi data penelitian wakaf tadi ya, mau kita mapping ya. Kita buat mapping dengan Force Viewer ini. Oke, kita pilih create. Nah, create. Ada beberapa pilihan. Create map based on network data. Ya. Ini kalau kita sudah punya data di Force Viewer ya. Kemudian create map based on bibliography data. Ini
kita belum punya map, jadi kita mau benar-benar baru menggunakan data bibliografik. Kemudian create map based on tag data. Ini untuk membuat map berdasar kemunculan tag tertentu. Jadi ini yang sesuai dengan yang kita inginkan, memetakan penelitian dengan melihat kemunculan dari kata kunci tertentu. Ya, oke, jadi next. Ya. Kemudian ini ada pilihan lagi, data source-nya seperti apa, berupa phosphore file ya, atau bibliografi database file ya. Yang ini bibliografi dari database Web of Science, Scopus, Dimension, dan PubMed. Ini semuanya harus berlangganan kecuali yang Dimension. Dimension ini gratis. Lainnya harus berlangganan. Kemudian data from reference manager. Tadi kita nyimpennya ekstensinya adalah RIS ya. Berarti kita menggunakan ini. Read data from reference manager. Nah, kita milih ini. Kita oke. Next ya. Kemudian ini ada pilihannya RIS, EndNote atau Revok ya. Nah, ini cari filenya yang kita simpan itu namanya apa. Ingat-ingat tadi namanya wakaf 2 ya kan. Ini wakaf 2 ini oke. Nah, kemudian next. Nah, ini yang mau di mapping itu apa? Judulnya saja atau abstraknya, dari abstraknya itu kemudian diekstrak sehingga ketemu kata kunci tertentu, atau pilihan kedua hanya judulnya saja atau abstrak saja. Saya prefer keduanya, title dan abstraknya. Kemudian yang di bawahnya ignore structure abstract label, jadi mengabaikan struktur abstrak labelnya. Kita tindak saja. Kemudian abaikan copyright, ini kita centang. Dan next. Nah, ini proses membuat mapping. Nah, ini ada dua pilihan, binary counting atau full counting. Kalau binary counting itu modelnya gini. Jadi kalau misalkan kata wakaf tadi, wakaf itu dalam satu paper, wakaf dalam satu paper itu muncul 10 kali gitu ya, 10 kali wakaf, maka menurut konsep perhitungan binary counting, maka ini dianggap sekali aja, sekali muncul itu binary, jadi ya tidak muncul, ada apa tidak. Sementara kalau yang full counting, jadi dalam satu paper tadi ada 10 kata wakaf, maka akan dihitung 10 kali. Nah, itu yang full counting. Nah, itu modelnya seperti itu. Coba kita pilih yang binary dulu, binary counting. Kemudian next. Nah, ini ada minimum number of occurrence of a term, berapa kali kata wakaf itu muncul minimal yang mau dihitung, thresholdnya berapa, batasnya berapa, muncul 10 kali. Kalau muncul 10 kali 39 yang memenuhi syarat. Oke, saya turunkan aja ke 5 kali aja. Nah, kalau muncul 5 kali, maka dari 3156 term itu 118 memenuhi syarat. Nah, oke, kemudian next ya. Nah, number of term to be selected, jadi semuanya saja ya. Ini 118, jadi kita ikuti aja 118 biar semuanya masuk. Kemudian next. Nah ini muncul term-term atau istilah-istilah atau diksi yang akan dihitung, diekstrak dari abstrak dan title tadi dan akan dibuat map. Nah, kita pilih ya, atau kita buang yang tidak relevan. Yang tidak relevan seperti ini apa nih, YWM ini apa, enggak relevan. Zakat dan haji relevan, jabatan wakaf relevan, boleh ini apa nih, oke, enggak relevan.
berhukum dalam Islam, lembaga. Nah, jadi kita pilih yang tidak relevan, kemudian kita buang yang bicara yang dirasa tidak relevan dengan kontak ini. Bulan seperti ini enggak relevan, ya kan. Kemudian dan seterusnya. Jadi kita pilih satu-satu ya, dengan makin 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 milihnya makin detail itu makin bagus. Nah, karena ini banyak sekali, jadi untuk mempersingkat waktu saja ya, saya abaikan. Jadi intinya kita buang yang sebenarnya tidak relevan. Kita pilih satu-satu, oke lah. Anggap aja semua sudah, kemudian kita finish. Nah, ini hasilnya. Hasil mapping dari penelitian-penelitian wakaf dari tahun 2010 sampai 2021 ya. Nah, ada berapa klaster nanti ya. Kita bisa melihat ya, sebenarnya beda warna itu menunjukkan klaster yang berbeda. Ini ada klaster yang warna sendiri, merah, ini klaster sendiri, klaster sendiri, klaster sendiri. Tapi kalau mau lebih jelas, bisa melihat di sini itemnya ini. Ini nanti ada berapa klaster. Nah, ini ada 4 klaster nih kan. Ada 4 klaster. Ini kan warna ini, warna ini, warna ini. Ada 4 klaster. Jadi ada 4 klaster penelitian wakaf. Klaster pertama kita lihat nih, mengandung kata-kata analisis, aplikasi, case study, kas wakaf, sealing, corporate wakaf, dan seterusnya. Kemudian klaster kedua, kas wakaf al-nuki apa ini, kas wakaf sertifikat, dan seterusnya. Dan nah, ini ada 4 klaster. Oke. Jadi ada 4 klaster. Sekarang kita bisa melihat satu-satu ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada klasternya wakaf ini. Nah, wakaf. Ini saya kecilin dulu. Ini saya klik wakaf. Ini mulai kelihatan. Ini yang berarti relasinya sama, punya hubungan, penelitian-penelitian yang sewarna punya hubungan dengan ini, dengan klaster ini. Nah, makin jauh ya dari sini, maka relasinya panjang ini. Nah, seperti ini. Wakaf uang ini kan ya, saya geser. Terlihat ya. Jadi relasi ini berarti menunjukkan relasi wakaf uang ini dengan wakaf. Nah, ini kan ada garisnya wakaf uang ini dengan wakaf yang ada di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi yang misalkan di sini jauh, nah, relasi penelitian yang ini jabatan wakaf dengan wakaf ini ada relasinya. Ini kan coba lihat ada garisnya ke sana, ke wakaf ya kan. Ini di Malaysia berarti ini ada tadi garisnya, ada relasinya. Nah, kalau kita lihat lagi yang jauh nih, nah ini, nah kan jelas relasi-relasinya penelitian yang ini apa BWI Badan Wakaf Indonesia. Berarti ini lihat ini penelitian di Indonesia. Nah, kas wakaf, pengembangan administrasi endowment ya wakaf, dan seterusnya. Ini yang jadi kata-kata atau term-term yang muncul itu adalah term yang berkaitan dengan yang diteliti ini. Nah, development dan law, Badan Wakaf Indonesia, ini berkaitan dengan endowment di sini.
itu jadi relasi-relasi. Kalau nggak ada garis ke arah tertentu berarti nggak ada relasi. Ya, terputus atau tidak ada kaitannya. Nah ini kan semua berkaitan ya, sehingga saling berrelasi. Nah, oke, kemudian overlay-nya kita lihat. Nah ini menunjukkan periodenya. Ini lihat di kanan bawah ini ada periode 2016 sampai 2018 dari warna gelap ke warna terang. Ya, berarti kalau warnanya terang kuning ini lebih baru, makin baru. Nah di sebelah kanan ini warna-warna gelap ini cenderung lama ya kan. Ini cenderung lama. Sementara yang kuning di sini, nah ini cenderung lebih baru, tahun 2018 ke atas. Nah daerah-daerah sini, penelitian ini Badan Wakaf, BWI, Kesejahteraan, Endowment, ini baru, cenderung baru tahun 2018 ke atas. Itu. Nah ini berarti ini penelitian tahun sekitar 2016-an. Ya, ini berarti sekitar 2018-an. Nah, itu untuk melihat overlay-nya. Kemudian melihat density-nya, kepadatannya, makin terang ya, makin terang. Ini berarti makin padat. Makin padat itu maksudnya makin banyak penelitian yang berkaitan dengan itu. Nah, seperti di sini, wakaf berkaitan dengan development pendidikan. Nah, di Malaysia model wakaf, corporate wakaf, ini kas wakaf. Ini cukup banyak, ini padat ini, warnanya terang di daerah sini. Nah, yang agak gelap, nah ini di daerah sini apa nih tulisannya? Nukutnya, nukut. Berarti masih sedikit nih penelitian-penelitian wakaf yang berkaitan dengan ini. Nah, di sini juga ada wakaf al-nukut, ini juga sedikit. Kemudian ini perlu ada tulisan yaitu, itu kan sebenarnya karena tidak dihapus, makanya tadi penting juga menghapus term-term yang tidak relevan. Nah, kita cari yang dirasa tidak penting. Ini sustainability ya, aset. Ini juga term yang masih sedikit, tidak banyak di sini. Nah, sehingga kalau mau penelitian ya, mencari kebaruan penelitian kaitannya dengan yakat, cari yang density-nya rendah ya, seperti di sini, ini density-nya rendah. Penelitian wakaf berkaitan dengan sustainabilitas, keberlangsungan ya, berkaitan dengan ini aset kan, mungkin pengelolaan aset dan sebagainya. Nah, ini Johar, ini juga sedikit ini dan seterusnya. Itu salah satu tekniknya. Nah, ini untuk melihat memetakan penelitian. Nah, map ini bisa kita simpan ya, save di sini ya, atau screenshot dan sebagainya. Jadi seperti itu cara memetakan penelitian, melihat kebaruan, mencari kebaruan penelitian. Tentu semakin detail kata kuncinya, maka software akan mengcrawl data lebih sedikit. Semakin umum ya, seperti ini wakaf, itu kan umum, dibanding wakaf produktif itu kan lebih umum wakaf ya, maka datanya pasti akan lebih banyak dengan kata wakaf. Tapi kalau menggunakan kata kunci wakaf produktif itu lebih spesifik ya, datanya pasti akan lebih sedikit
dan seterusnya. Jadi makin sempit, makin fokus, biasanya hasilnya juga akan lebih sedikit. Tapi akan lebih memudahkan untuk memetakan penelitian, semakin fokusnya, seperti itu. Saya kira itu saja.